Saudara, hari ini sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta sudah kembali dibuka secara bertahap. Salah satu yang menjadi syarat untuk dapat masuk ke dalam mal adalah sertifikat vaksin bagi pengunjung. Setiap pengunjung yang akan masuk ke mal diwajibkan sudah divaksin COVID-19. Pengunjung yang akan masuk ke mal wajib mengunduh aplikasi Peduli Lindungi untuk menunjukkan sertifikat vaksin. Pengelola salah satu pusat perbelanjaan menyambut antusias aturan ini karena dapat memberikan rasa aman bagi pengunjung. Sekarang perbedaannya adalah anak di bawah 12 tahun dan orang di atas 70 tahun sementara belum boleh masuk ke dalam mal. Selain itu bagi semua pengunjung yang ingin masuk itu harus melalui aplikasi Peduli Lindungi. Sehingga dengan aplikasi itu akan terlihat bahwa mereka sudah divaksin atau belum. Kalau sudah divaksin, mereka akan diperbolehkan masuk ke dalam mal. Berikutnya mereka mengikuti prokes yang biasa seperti harus dicek suhu, cuci tangan, itu semua. Sehingga dengan demikian kita lihat dari segi positifnya, orang-orang yang berada di dalam mal itu semuanya adalah orang-orang yang sudah divaksin. Ya. Walaupun memang saat ini kapasitas yang diperbolehkan baru 25%. Sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Bandung juga mulai dibuka dengan kapasitas 25% pengunjung hari ini. Pengunjung diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksinasi sebelum masuk mal. Walau sudah dibuka, sejumlah aturan protokol kesehatan seperti larangan untuk anak dan warga lansia, aturan jaga jarak dan menggunakan masker tetap diawasi. Pertama, customer harus mendownload dulu aplikasi Peduli Lindungi, lalu mereka melakukan check-in melalui aplikasi tersebut. Nanti di sana bisa terlihat setiap customer sudah melakukan vaksin 1, 2, ataupun belum sama sekali melakukan vaksinasi. Seperti itu, Mbak. Selain itu kapasitas ini juga dipantau ya, Mas? Iya, betul. Kapasitas hari ini untuk pelonggarannya PPKM yang saat ini berlaku yaitu 25%. Pusat perbelanjaan di Kabupaten Karawang juga mulai dibuka untuk pengunjung hari ini. Sejumlah toko memberikan diskon untuk dapat menarik pengunjung. Sejak pemberlakuan PPKM level 4 di Kabupaten Karawang, sejumlah toko mengakui jika omset penjualan mereka turun drastis. Di lapangan kondisinya memang sangat drastis penurunannya. Kalau dilihat secara angka itu hampir 92% penurunannya. Jadi sangat luar biasa dan ini tentunya bagi kita agak cukup berat dan perlu upaya ini sebenarnya. Apalagi kan baru buka nih, kita tarik dengan promo-promo yang menarik gitu supaya agar harapan kami ke depan itu peningkatannya lebih cepat lah kenaikannya. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia menyambut baik pembukaan mal di sejumlah kota pada PPKM level 4. Pembukaan mal dinilai bisa menjadi angin segar menghidupkan ekonomi di tengah pandemi. APBI berkomitmen untuk menjaga protokol kesehatan secara ketat di pusat perbelanjaan. Mengalami dampak. Jadi dengan adanya pelonggaran ini ya paling tidak usaha-usaha non formal skala mikro dan kecil pun ya bisa terbantu. Nah, tapi di satu sisi juga pemerintah memberikan pelonggaran ini mengizinkan untuk beroperasi dengan syarat tambahan ketentuan protokol baru, yaitu wajib vaksinasi. Jadi ini juga menjadi satu adaptasi baru ataupun satu ketentuan baru yang harus bisa diadaptasi oleh masyarakat. Setelah ditutup selama 5 pekan, mal di Jakarta akhirnya dibuka kembali Selasa kemarin dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Salah satunya, pengunjung mal wajib sudah divaksinasi COVID-19 dengan menunjukkan sertifikat vaksin di aplikasi Peduli Lindungi. Namun Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi kemarin menambahkan, jika ada yang belum divaksin, maka untuk bisa masuk ke mal harus menunjukkan hasil negatif COVID dari tes PCR dan atau antigen. Hal itu dilakukan untuk memastikan seluruh pengunjung mal adalah orang yang sehat. Jika ada masyarakat yang keberatan dengan syarat wajib vaksin, PCR, dan atau antigen, Menteri Perdagangan menyarankan untuk tidak ke mal, melainkan ke pasar tradisional yang tidak memerlukan syarat khusus. Ini karena ini kan mau leluasa, jadi dia mesti antigen gitu. Jadi sekarang ini adalah persyaratannya vaksin dan antigen dan atau PCR.
gitu loh, baru boleh masuk ke dalam mall. Jadi kalau PCR boleh 2 hari, kalau antigen 1 hari. Nah, gini, kalau enggak boleh ke pasar rakyat. Kalau di pasar rakyat nggak perlu antigen, nggak perlu pakai PCR, nggak perlu vaksin. Silahkan masuk aja ke pasar rakyat. Kali kalau mau yang pakai AC, ya mesti mengeluarkan uang untuk antigen. Dalam masa perpanjangan PPKM level 4, uji coba pembukaan mal dilakukan di 4 kota, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Pengelola mal wajib menerapkan protokol kesehatan ketat. Jika ada pelanggaran di masa uji coba, maka sanksi penutupan mal selama 3 hari akan dijatuhkan. Lebih lengkap soal pembukaan mal di PPKM level 4, saya terhubung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Cindy, hari pertama mal kembali dibuka pada PPKM level 4. Jumlah pengunjung sore ini seperti apa? Dan kan ada batasannya 25%. Bagaimana membatasinya? Ya Riko, saya koreksi sedikit, ini adalah hari kedua untuk uji coba pembukaan mal dan juga pusat perbelanjaan. Memang ada kapasitas maksimal 25% saja. Untuk di tempat saat ini saya melaporkan di Pondok Indah Mall, untuk kapasitas normalnya dalam 1 hari bisa menampung sampai 150.000 pengunjung. Tapi dengan 25% pembatasan itu artinya hanya sekitar 30 ribuan saja yang boleh masuk. 30 ribu itu pun sudah termasuk dengan karyawan-karyawan dari tenan dan juga pegawai-pegawai atau petugas dari mal. Nah, alasannya adalah karena untuk memastikan agar jaga jarak itu bisa diberlakukan sehingga maksimal hanya sekitar 37 ribuan saja untuk di Mall Pondok Indah sendiri. Nah, memang ada beberapa syarat yang harus diingat oleh para pengunjung yang akan masuk ke mall. Pertama adalah sudah divaksin, dibuktikan dengan aplikasi Peduli Lindungi. Kenapa harus dari aplikasi? Karena kalau meminjam pernyataan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini adalah bentuk tracing digital sehingga nantinya untuk tracingnya sendiri akan terus diperbaharui dan juga terintegrasi. Nah, tadi sempat diceritakan juga oleh dari GM Pondok Indah Mall yang terjadi dan juga dari pantauan kami sejauh ini memang masih banyak pengunjung yang akhirnya bingung bagaimana penggunaannya untuk check-in ke dalam mall sendiri. Ada yang belum memiliki smartphone sehingga tidak punya aplikasi, ada juga yang masih belum mengetahui soal syarat anak-anak di bawah 12 tahun dan juga lansia di atas 70 tahun belum bisa masuk, sehingga kalau mengutip pernyataan dari GM-nya adalah dengan menyesal mereka tetap diminta untuk pulang. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana caranya bisa masuk. Kalau untuk di sini sendiri, saya ada di pintu 5, ada 1 lajur yang sudah disiapkan. Nah, pertama kita akan melewati QR code yang sudah disiapkan. Nah, ini saya sudah masuk ke aplikasi Peduli Lindungi, kita akan coba di-scan. Nah, nanti setelah di-scan kita akan masuk, ada opsi untuk check-in, lalu juga akan ada keterangan sudah ada berapa orang yang ada di dalam, kemudian jam berapa kita check-in. Nah, tapi yang harus diingat juga, kalau kita misalnya check-in di pintu 5, nah nanti keluar atau check-out juga harus di pintu 5 lagi. Ini yang juga sebenarnya menjadi PR dan kemarin oleh Menteri Perdagangan ini bisa dijadikan evaluasi untuk terus melakukan perbaikan. Setelah scan di sini, sebenarnya yang juga harus dipastikan adalah sudah menyertakan bukti vaksinasi di dalam aplikasi Peduli Lindungi ini. Karena kalau belum, nanti QR code yang keluar dari aplikasi ini akan berada di dalam kotak warna merah, sehingga nanti akan diminta untuk menyertakan bukti dulu. Setelah lewat ini, sebenarnya langkah-langkah yang perlu dilewati oleh masyarakat atau pengunjung sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu ada hand sanitizer atau bisa memilih menggunakan wastafel di sini untuk cuci tangan, ini untuk menjaga kebersihan dan juga protokol kesehatan. Karena dengan adanya pembatasan ataupun syarat-syarat dari PPKM level 4 di mal ini adalah untuk memberikan rasa aman juga kepada masyarakat atau pengunjung yang akan masuk. Nah, setelah cuci tangan dan juga menggunakan hand sanitizer, di sini ada untuk cek suhu. Oke, suhu saya 36,3 derajat Celcius kurang lebih, sehingga saya akan diperbolehkan masuk maksimal 37,3 derajat Celcius. Nah, setelah masuk, nanti ada dibagi lajur lagi ini untuk memisahkan mana yang masuk dan juga mana yang keluar. Nah, untuk hari ini di hari kedua uji coba pembukaan mal di Pondok Indah Mall sendiri sebenarnya sudah hampir 100% tenan-tenan yang ada ini buka. Mulai dari tempat makan, kemudian juga untuk belanja begitu, tapi yang memang masih ada beberapa yang masih tutup, yaitu untuk bioskop, kemudian tempat hiburan dan juga wahana bermain anak. Dapat Anda lihat juga suasananya sepi. Tapi kalau dibandingkan dengan hari kemarin, ini sebenarnya kalau dari data dari Pondok Indah Mall sendiri ini sudah lebih ramai, begitu juga dari pantauan. Kalau kemarin di hari pertama yang tercatat ada 7.000 pengunjung yang check-in. Hari ini diprediksi akan lebih banyak lagi,
karena hari ini juga adalah hari libur Tahun Baru Islam, sehingga ada prediksi akan lebih banyak yang ada di sini yang melihat-lihat sekitar. Kemudian juga pembatasan-pembatasan di dalam juga kami lihat tetap diberlakukan, misalnya bagaimana ada kotak-kotak untuk menjaga jarak bagi para pengunjung yang masuk juga. Beberapa kendala yang kami lihat juga dari para pengunjung yang masuk di sini adalah mereka masih bingung bagaimana menggunakan aplikasi ini, tapi sudah ditambahkan jumlah petugas yang berjaga di pintu-pintu masuk utamanya ini untuk menjelaskan juga dan juga membantu para pengunjung bagaimana cara mengaplikasikan atau mendownload terlebih dahulu, kemudian juga bagaimana menggunakan aplikasi dan juga check-in di aplikasi itu. Diingat sekali lagi bahwa untuk check-out-nya ini juga diwajibkan di pintu yang sama. Jadi kalau masuk di pintu 5, maka harus check-out juga di pintu 5. Begitu, Riko. Jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi melaporkan langsung dari Mall Pondok Indah, Jakarta. Hari ini adalah hari kedua mal di Jakarta dibuka dan tadi ada pembatasan-pembatasan yang memang harus diikuti, diantaranya mal dibatasi 25% kapasitasnya, lalu ada juga sejumlah tes lain yang harus dijalani.